Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ya cuaca lagi mendung ini. Saya latihan lempar pisau, kemudian kepikiran aja lah bikin video untuk ngobrol-ngobrol membahas satu teknik lempar pisau yang sifatnya juga instingtif, sama halnya dengan teknik no spin. Mungkin di video-video sebelumnya juga sudah sering saya cerita soal teknik ini, bahkan ada yang sama mungkin, tapi nggak apa-apa. Kita memperbanyak hal tentang ini saja agar siapapun nanti yang cari-cari referensi tentang lempar pisau bisa ketemu lebih banyak video kan gitu. Oke teman-teman, half spin atau teknik lempar pisau setengah putaran ini sama halnya dengan teknik no spin, merupakan salah satu teknik lempar pisau yang sifatnya instingtif. Jadi kita berdiri di jarak berapapun, kita usahakan pisau kita berputar hanya setengah putaran saja. Sementara pada teknik no spin itu di jarak berapapun kita buat pisau berputar tanpa putaran kalau di no spin. Cara memegang pisau pada teknik half spin ini pada dasarnya sama dengan teknik no spin, hanya saja posisinya berbeda. Kalau pada teknik no spin kita memegang pisau itu kan dari arah tangkai seperti ini. Kemudian kalau pada teknik half spin kita memegang pada bagian mata seperti ini, atau kalau saya lebih nyamannya dibalik seperti ini. Yang seperti mana kita ketahui, pisau lempar itu tidak memiliki sisi yang tajam sehingga ini bisa dipegang, dia hanya runcing saja. Jadi kita bisa pegang bagian sini. Dan telunjuk tetap kita jadikan kontrol agar nanti pisau bisa berputar setengah putaran saja. Lalu bagaimana untuk membuat dia bisa berputar setengah putaran? Yang pertama tentu kita biasakan untuk berlatih di jarak dekat terlebih dahulu. Mulai di 3 meter. 3 meter umumnya adalah jarak alamiah untuk teknik half spin ini. Jadi di 3 meter itu akan sedikit lebih mudah membuat pisau hanya berputar setengah putaran saja. Dan setelah kita memahami pola lempar di 3 meter, kita boleh tambah di 4 meter dan kita mulai bisa memahami secara konsep di jarak segini berapa gesutan yang harus kita berikan di telunjuk pada punggung pisau ini agar dia berputar setengah putaran. Jadi seseorang yang melempar pisau dengan teknik half spin ketika dia melihat target, secara alamiah, naluri alamiah mereka yang sudah terlatih itu paham betul seberapa besar gesutan yang harus diberikan telunjuk sehingga pisau bisa berputar setengah putaran pada jarak yang dia mau lempar gitu. Nah, jadi ini memang suatu skill yang harus dilatih, bukan sesuatu yang sifatnya hafalan. Kita tidak bisa menghafal teknik, tapi memang betul-betul berlatih di situ. Sama halnya dengan pemain sepak bola yang kalau ngoper ke temannya di pojok sana, dari sini tendang ke pojok sana yang 10-20 meter misalkan, itu mereka bisa mengukur di jarak segitu berapa tendangan yang harus diberikan, sudut seperti apa yang harus diberikan, berapa power yang harus diberikan, sehingga akurasi tendangan mereka pas kepada temannya. Atau ketika seorang penendang pengen ngegolin ke gawang, dia mau nembak sudut gawang, dia tahu itu titik seperti apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kita nggak bisa menghafal di situ, hanya betul-betul dibutuhkan latihan untuk bagaimana instingtif seorang pelempar pisau itu tahu bagaimana dia harus melepaskan pisau sehingga berputar setengah putaran. Dan jangan lupa teman-teman, latihan tetap di jarak dekat terlebih dahulu, tidak usah terburu-buru. Itu selalu saja harus kita sampaikan, jangan terburu-buru, jangan terkontaminasi film-film. Kalau di film-film itu orang bisa sakti dalam 1 jam, dalam 10 menit orang bisa sakti, dari yang awalnya nggak bisa tiba-tiba jadi bisa. Dalam dunia nyata nggak bisa, butuh berbulan-bulan, butuh bertahun-tahun untuk latihan, untuk mengetahui bagaimana teknik pelepasan yang baik itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pada teknik half spin ini, teknik setengah putaran. Mulai berlatih dari jarak-jarak dekat terlebih dahulu. Biasakan bagaimana merasakan melempar setengah itu, kita mesti paham ini setengah putaran. Ketika kita menambah jarak, dia akan tahu kalau jarak segini berapa ya kurang lebih biar bisa setengah putaran. Jadi telunjuk ini berfungsi sebagai kontrol ini. Kadang ditekan sedikit, kadang dibiarkan aja. Kalau di 3 meter biasanya dibiarkan aja. Biarkan dia terlempar secara alami, biasanya akan setengah putaran. Kalau 4 meter itu mulai sedikit ada gesutan, ada sedikit sentuhan, sehingga dia bisa setengah putaran di jarak 4. Di jarak 5 sentuhannya mulai sedikit banyak biasanya, sehingga dia setengah putaran di jarak 5 meter. Begitu selanjutnya, sehingga kita paham dengan berlatih. Pahami teorinya, kemudian latihan yang rutin, tidak ada cara lain. Jadi tidak bisa bim salah bim jadi sakti, itu nggak bisa. Jadi kalau ada orang ngomong, wah itu gampang,
itu omong kosong, tidak usah percaya. Jadi nggak ada di dunia ini orang yang tiba-tiba sakti, itu nggak ada. Di dunia ini nggak ada orang yang tiba-tiba mahir. Jadi kalau ada orang baru pegang pisau sekali dua kali itu sudah cerita wasa. Ya jarak segitu bisa, itu omong kosong semuanya. Kita belum di surga teman-teman. Jadi kalau pengen langsung tiba-tiba wah itu semuanya di surga. Kalau dunia belum. Di dunia ini kita butuh usaha, butuh ikhtiar. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun bahkan gagal sekian puluh kali, gagal sekian ratus kali. Memang sebegitu hukumnya Allah tetapkan di muka bumi ini. Sekian obrolan-obrolan tipis saja soal teknik lempar pisau halspin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.